Mohon dipastikan kembali kepada para peserta, Bapak dan Ibu untuk mematikan audionya. Karena dalam proses ini kita akan melakukan proses tanya jawab, kecuali ada Bapak beserta Ibu yang akan mau ditanyakan. Baru mulai nih. Dari jam 9, jam 8 sampai jam 11 katanya. Iya, nggak ada. Sabrina. Baik, Prof, ini ada pertanyaan pertama datang dari Ibu Meita. Di sini katanya izin bertanya, apakah kendala yang dialami ketika mengimplementasikan Smelt I 4.0 ini? Katanya. Silahkan, Prof. Oke, Bu Maisa, apa kabar? Alhamdulillah, Baik Bu Meita ya. Jadi kendala yang paling utama adalah kendala transisi sikap siswa yang belum terbiasa dengan belajar mandiri, belum terbiasa dengan menggunakan teknologi bagi pembelajaran. Sebenarnya mereka ahli dalam menggunakan teknologi, terutama gadget ya. Tetapi ketika itu dipakai untuk pembelajaran, mereka belum ada keikhlasan yang cukup. Ya, karena inilah yang harus, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus berkeyakinan bahwa ICTC atau cultivating the ICT into students' life itu merupakan bagian dari outcomes yang kita inginkan. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah mengatur bagaimana siswa menepati jadwal. Karena ini bagi orang-orang yang senang dengan belajar seperti ini, mereka akan maju lebih cepat. Tetapi bagi mereka yang masih terpenjara oleh bahwa belajar itu harus pakai buku, bahwa belajar itu harus baca buku, bahwa belajar itu harus itulah yang saya rasakan, dan saya lihat merupakan hal yang agak memperlambat lajunya Smelt. Terima kasih. Ada, silahkan untuk Bapak dan Ibu yang akan bertanya, dan mohon diingatkan kembali bahwa para peserta untuk mematikan audionya karena kita dalam proses tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Kaitannya dengan situasi pembelajaran sekarang dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Siswa dituntut untuk bisa menjadi independent learner. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memfasilitasinya sehingga siswa tersebut menjadi siswa yang independent learner? Oke. Seperti yang saya tadi kemukakan, bahwa ICTC merupakan bagian yang harus menjadi target pembelajaran. Begitupun dengan independent, learning independence, learning autonomy, itu harus merupakan bagian. Nah, karena itulah guru bukan hanya mengajarkan bahasa Inggris, tetapi juga mengajarkan bagaimana siswa itu menumbuhkan independent learning tradition, independent learning habit. Caranya, siswa
diminta untuk melakukan planning sendiri. Kemudian siswa melakukan kerja sendiri, siswa melakukan evaluasi sendiri, editing dan follow up. Itu semua setiap tahap kita mintakan kepada mereka catatannya, dan kita diskusikan di dalam pertemuan. Diskusikan. Oke, kamu rencananya bagaimana? Kelompok ini rencananya bagaimana? Yang ini bagaimana? Jadi bukan total rencana, bukan. Tapi bagaimana rencananya? Saya tanamkan ke dalam bahasa Inggris. So what are you going to do? We're going to do this, and this, dan seterusnya. Kemudian nanti pada saat kita masuk kelas, kan tadi ada SLO yang sendirian ya. Sendirian itu bisa jadi sendiri atau di dalam grup, tetapi tidak di dalam kelas, individual. Nah, maka mereka akan membuat video dialog, mereka akan membuat video pidato, mereka akan membuat video dan lain sebagainya. Nah, sebelum mereka membuat itu, jadi kita jangan hanya product oriented, tetapi juga proses support. Nah, karena itulah kita coba mereka bagaimana rencananya kelompok ini, mau apa, bagaimana. So what are you going to do? Terus sampai mereka lama-kelamaan terbiasa berdialog dalam bahasa Inggris. Tidak harus dalam satu pertemuan, tapi itu tanamkan kebiasaannya. Tapi yang paling penting adalah mereka mengorganisasikan belajarnya. Nah, setelah nanti mereka tayangkan di dalam kelas, presentation, ya, maka mereka dululah yang harus mengevaluasi, bukan temannya. Mereka sendiri yang mengevaluasi. Bagaimana menurut kamu ini? Pronunciation saya belum benar. Hilang. Dan seterusnya. Nah, seperti itulah independent learning kita tanamkan terus. Setiap pertemuan, jadi pertemuan nanti akan extended. Akan mungkin yang harusnya tadinya 1 jam pelajaran menjadi 2 jam pelajaran. Atau menjadi 3 jam pelajaran. Tetapi tidak ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana siswa developing their independent learning. Begitu. Terima kasih. Halo? Suaranya tidak terdengar? Mohon maaf, Prof. Oke. Ya, sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab yang selanjutnya, mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Aswir. Katanya, perihal English teacher can be replaced by technology di masa industri 4.0, ini sudah mulai terasa pada saat pandemik ini. Siswa bisa belajar dengan menggunakan e-multimodality katanya. Intinya, apakah akan mengancam prodi pendidikan bahasa Inggris ke depannya, Prof? Kemudian, Ya, bisa iya, bisa tidak. Kalau prodi pendidikan bahasa Inggris tidak menawarkan sesuatu yang a must, sesuatu keniscayaan yang tidak bisa diganti, maka ya sudah, itu namanya disruption. Ya, itulah kenapa pembicaraan kita hari ini penting. Karena guru termasuk yang akan disrupted oleh teknologi. Tetapi bagaimana teknologi bisa mengembangkan karakter, bagaimana teknologi bisa mengembangkan sifat-sifat baik, itu tidak akan bisa dilakukan oleh teknologi, dan itu yang akan tetap tersisa. Karena itulah kenapa Smelt ini mengandung multi layers yang diantaranya adalah TVCD, yaitu bagaimana integrity, bagaimana honesty, bagaimana disiplin, bagaimana dan lain sebagainya, yang memang bisa digunakan dengan alat teknologi, tetapi pengembangannya itu perlu keterlibatan hati seorang guru, dan hati seorang guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Pakai akun MI salah.
Oke, Mangga. Baik, terima kasih Prof. Mohon diingatkan kembali kepada para peserta untuk menonaktifkan audionya karena kita masih dalam sesi workshop ini. Kebetulan Prof, ini apa namanya sesi Ya. pertama dalam sesi tanya jawab ini sudah 3 orang penanya, berarti sudah Ya. selesai. Ya. Maka dilanjutkan ke materi selanjutnya, Prof. Oke, Mangga. Kita lihat ya. Saya coba masukkan lagi. Ini saudara-saudara, saya cek dulu ya, saya kehilangan ini apa namanya, kehilangan file yang saya stop dulu share-nya. Saya coba filenya bukan yang ini. Saya coba lihat. Mohon maaf, saya lihat dulu file yang paling akhir. Ya Allah, ya Karim. Oke. Kita buka. Iya. Saudara-saudara, halo. Iya, Prof, masih. Halo. Masih ada, Prof. Halo. Halo. Iya, halo, Prof. Terdengar jelas suaranya di sini? Halo, Bu, terdengar? Ya, terdengar jelas, Prof, di sini. Halo? Ya? Iya, terdengar jelas, Prof. Apakah jaringan saya yang kurang ini ya? Coba saya... Halo? Ya, hadir, Prof. Waduh, yang sayanya mati. Tunggu sebentar ya. Ya. Saya keluar dulu, kemudian masuk lagi. Baik, Prof. Sebab, tapi suara saya terdengar ya? Terdengar, Prof. Ya, terdengar. Ya, tapi saya tidak bisa mendengar saudara-saudara. Oke, saya keluar dulu ya, sebentar.
Halo, saudara-saudara. Ya, mohon Halo. maaf Bapak. Ya, mohon maaf Bapak beserta. Halo. Halo Prof. Ya. Halo. Halo Prof, sudah terhubung di workshop kali ini. Dan mohon maaf sebelumnya kami informasikan kembali dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada kesalahan teknis. Iya Bu. Iya. Bu Ida. Iya, silakan Prof, sudah terhubung kembali. Waduh, pantas koneksi sayanya yang kurang bagus. Halo Bu Ida. Iya, hadir Pak. Ya ya. Oke, Bu Ida. Oke, Bu Ida. Iya. Sudah bisa terdengar? Sudah Prof, sudah terdengar jelas. Oke. Bu Ida, bisakah Bu Ida Tidak, saya bertanya dulu. Ya. Saudara-saudara, siapa yang sudah familiar dengan Google Classroom? Sudah Pak, sudah pakai Google Classroom, tapi karena memang kadang suka ada kendala teknis di mahasiswa, jadi lebih ke asinkronus WhatsApp group. Oke, iya. Kemudian, bagus itu, saya suka informasinya. Siapa yang sudah pernah memakai Moodle? Adakah? Ada Pak, tapi itu sistem universitas terbuka, jadi pakai Moodle itu. Oke. Moodle. Kemudian yang Edmodo? Edmodo ada? Oke. Sekarang pertanyaan saya. Bu Ida, bisakah peserta dikelompokkan menjadi 4 kelompok? Memakai Zoom? Grup kan, di grup kan? Siapa yang host sekarang siapa? Di WhatsApp saja ya Pak ya? Di WhatsApp saja Pak? Bukan di grup di dalam ini. Di dalam Zoom. Tidak bisa Pak karena dibagi kelompok dalam bentuk Zoom. Ya, nanti ada grouping, nanti ada grup 1, grup 2, grup 3, 4. Iya Prof, sekarang dibagi. Coba ya. Nah, nanti invite 10 orang masuk ke grup A, 10 orang grup B, setiap 10 orang satu kelompok ya. Berapapun jumlahnya nanti, karena kalau ada 80 berarti 8 grup. Ya Prof, sedang disiapkan oleh tim teknis kami. Oke ya. Tolong masukkan dulu ya. Saya sebentar. Ini sebentar. Nanti saya masuk lagi setelah semua masuk pada grup ya. Oke, masukkan ke grup ya. Iya Prof.
Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu, kami dari tim sedang menyusun pengelompokan yang tadi Prof minta. Jadi nanti akan berdasarkan berapa jumlah peserta berdasarkan kelompok tersebut. Terima kasih. Bagaimana? Sedang proses, Prof. Oke, good. So, teruskan ya. Kita akan mencoba ini dan nanti kita bekerja di dalam kelompok. Silakan. Baik, untuk pemilihan grup, karena ada beberapa request dari para peserta, pemilihan kelompoknya akan dipilih oleh panitia. Mohon menunggu Bapak Ibu. Baik, untuk para peserta yang masih bergabung di YouTube kami di PBI Universitas Subang, untuk tetap bergabung dan tetap stay tune di alamat YouTube kami. Dan kami sedang membuat kelompok dalam aplikasi Zoom-nya, sehingga dimohon untuk bersabar Bapak beserta Ibu, karena pemilihan anggota kelompoknya sudah disepakati dari berbagai dukungan dari peserta bahwa dipersilahkan kepada panitia.
Baik Bapak Ibu, nama kelompok sudah kami susun dan mulai disebar chatnya ya. Bu, tolong pada setiap kelompok ada yang WA-nya Ibu tahu. Baik Prof. Oke. Kebetulan memang kita sudah bergabung di WA grup peserta. Mudah-mudahan semua para oke, peserta, good. ya, mudah-mudahan para peserta yang ikut di kelompoknya sudah bergabung di WA grup yang disediakan oleh panitia. Oke, good. Ya, bagus, bagus. Ada berapa kelompok jadi, Bu? Kita baru bikin 2 kelompok. Dari total jumlah peserta ada berapa Bu? Ada berapa kelompok? Ada 56 Ya. peserta yang ikut di Zoom. Berarti Oke. kurang lebihnya ada 6 kelompok yang akan 6 kita... kelompok. Ya, 5 atau 6 kelompok ya. Iya. Masih dalam proses ya, Prof ya? Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu proses penginputan dari panitia, diinfokan kembali kepada para peserta, baik itu Bapak beserta Ibu, Zoom record-nya akan panitia tayangkan di YouTube PBI Universitas Subang. Terima kasih. Untuk informasi bahwa panitia sudah menyusun banyak 3 grup. Yang lainnya mohon ditunggu Bapak Ibu. Bagi Bapak atau Ibu yang belum bergabung di WA Group, kami panitia akan mengirimkan kembali link WA Grupnya.
di link Zoom ini. Halo, Assalamualaikum. Mangga, Mun. Ente nuju janten narasumber di Unsum. Mun mangga aya naon? Nya? Tesis. Oh, tesis. Tesis itu S2 nya. Baik, sambil menunggu tim menyusun para peserta lainnya dalam grup, saya akan bacakan kembali di grup 1 ada Ibu Arin, kemudian Ibu Ani, Ibu Arum, Bapak Aswin, Ibu Ayu, Bapak Uus, Bapak Budi, Ibu Dede, Ibu Deni, dan Ibu Diah. Kemudian kelompok 2 ada Bapak Dodi, kemudian Ibu Eli, Ibu Eldina, Bapak Eri, kemudian Bapak Erik, ada Bapak Fauzi, Ibu Fitri, Ibu Habibah, Ibu Lisa, dan Ibu Lucy. Kemudian di grup 3 ada Bapak M. Taufik, kemudian Bapak atau Ibu Magfiro, kemudian Ibu Meisha, Ibu Maya, Ibu Meita, Ibu Mela, Ibu Melvina, kemudian ada Bapak Handi, Ibu Neti, dan ada Bu Nur Naningsih. Kemudian di grup 4, saya akan bacakan, ada Ibu Rahma, kemudian Ibu Nurul, Ibu Restu, Ibu Ririn, Ibu Risma, kemudian Ibu Rizkita, Ibu Rizka, Ibu Sariani, kemudian Bapak Setia, Ibu Sylvia. Bagi Bapak beserta Ibu yang belum bergabung di WA grup kami, silahkan klik dan link bergabung di WA grupnya yang sudah panitia sebar di Zoom grup chat. Kemudian di grup 5
ada Ibu Sri, ada Ibu Tita, ada Ibu Veronica, ada Ibu Yayu, ada Ibu Yeti, ada Bapak Abdurrahman, ada Ibu Nung, ada Bapak Chandra, ada Bapak atau Ibu Ana, dan terakhir ada Bapak Arif. Terima kasih. Dan mohon diinformasikan kembali bagi para peserta yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Baik itu di Zoom maupun di link YouTube yang sudah disebarkan oleh panitia. Sudah masuk semuanya Bapak Ibu dalam grupnya? Barangkali ada yang belum kemasukin sama panitia? Ya, untuk Bapak beserta Ibu yang belum gabung dan misalkan kelebihan di grup sebelumnya, kami akan membuka grup baru. Oke, untuk link daftar hadirnya nanti akan dikirimkan kembali oleh panitia untuk daftar hadirnya. Panitia akan mengirimkan kembali untuk link absensinya. Mohon ditunggu Bapak beserta Ibu para peserta seminar. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan workshop seminar ini kita akan melaksanakan workshopnya sebanyak 3 kali, yaitu setiap pada hari Kamis dimulai pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan workshop pertama hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020, kemudian akan berlanjut kembali ke workshop yang kedua yaitu Juli tanggal 2 2020 dan workshop yang terakhir Juli tanggal 9 2020. Bagi teman-teman para peserta workshop online yang tidak masuk ke dalam link Zoom ini, kami menyediakan live streamingnya di PBI Universitas Subang. Jadi Bapak beserta Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir di live streaming kami. Terima kasih. Diinfokan kembali, dicek ulang, barangkali ada Bapak beserta Ibu yang belum masuk ke dalam daftaran grupnya, boleh dicek dan nanti akan kami susun kembali berdasarkan kelompoknya. Baik, daftar hadir sudah dikirim. Mohon Bapak beserta Ibu mengecek kembali kehadirannya di daftar link yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Ya, kita akan terhubung kembali dengan Prof. Didi. Prof. Didi, bagaimana? Ya, sebentar lagi masing-masing peserta akan mendapatkan tugas yang harus dilakukan pada kelompok masing-masing. Itu melalui WA. Ya, Pak Selamet yang akan membagikannya. Baik, Prof. Iya. Nah, setelah itu kira-kira 20 menit coba setiap kelompok berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, setelah itu baru nanti kita akan kembali lagi ke pleno untuk mendengarkan laporan dari salah seorang yang ditunjuk oleh kelompok untuk menceritakan hasil dari diskusi mereka. Baik, Prof. Oke. Baik, untuk soal yang tadi sudah Prof. Didi utarakan, kami mengirimkan soalnya di WA Group. Jadi,
Untuk Bapak beserta Ibu yang sudah memiliki kelompok namun belum bergabung di WA grup kami, silahkan bergabung, linknya sudah dikirimkan oleh panitia. Jadi sekali lagi untuk Bapak beserta Ibu yang sudah masuk grup tapi belum masuk ke grup WA dari panitia, silahkan Bapak beserta Ibu untuk klik linknya yang sudah kami sediakan oleh panitia. Baik, di sini juga sudah dikirimkan bahwa diskusinya juga di-share di link WA dan di link YouTube juga. Jadi dipersilahkan kepada Bapak beserta Ibu diskusi yang pertama untuk dari masing-masing kelompok ini, kelompok 1 kota, diskusi bagaimana posibilitas implementasi SMELT sesuai dengan konteks berikut. Yang pertama untuk kelompok 1, diskusi tentang berawal dari kota, ekonomi kuat, masyarakat kondusif. Untuk yang kelompok 2, itu ada kota ekonomi kuat, masyarakat tidak kondusif. Kemudian kelompok ketiga, kota ekonomi lemah, masyarakat kondusif. Kelompok 4, pinggiran, ekonomi kuat, dan masyarakat kondusif. Untuk kelompok 5, clue-nya adalah pinggiran ekonomi kuat, masyarakat tidak kondusif. Untuk kelompok 6, clue-nya adalah pinggiran ekonomi lemah, serta masyarakat kondusif. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi nanti diskusikan sekitar mungkinkah kita menerapkan SMELT di sana, yaitu di kota yang ekonominya kuat dan masyarakatnya kondusif. Mungkinkah di pinggiran tapi ekonominya kuat dan masyarakat kondusif? Mungkinkah di pinggiran yang ekonominya lemah dan tapi masyarakatnya kondusif, dan seterusnya. Yang kedua, apa modalnya? Ketiga, apa kendalanya? Dan yang ketiga, bagaimana memaksimalkannya pada setiap konteks itu? Mangga. 20 menit ya. Boleh. Tidak ada masalah karena tidak benar dinyalakan. Baik, untuk link per grupnya sedang kami proses. Mohon ditunggu Bapak beserta Ibu, tapi sebelum melink ke dalam grupnya masing-masing, silahkan Bapak beserta Ibu barangkali memiliki ide atau penjelasan tentang apa yang tadi Prof kasih sebagai bahan diskusi kita kali ini. Enggak, yang tidak akan kan, angle-nya tidak bisa. Untuk detail tugasnya, kalau tidak saya salah tangkap, Prof tadi bilang diskusikan mungkinkah SMELT digunakan di kota A dengan kondisi di suatu kota dengan ekonomi yang kuat dan masyarakat kondusif. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan 4.
Mohon diinformasikan kembali tugas yang tadi Prof berikan kepada setiap grup itu adalah diskusikan mungkinkah Smelt bisa digunakan untuk kelompok pertama itu di dalam sebuah kota ekonominya yang kuat dan masyarakatnya yang kondusif. Kira-kira Smelt bisa digunakan atau tidak? Dan kalau misalkan bisa digunakan, bagaimana cara dalam mengimplementasikannya? Diinformasikan kembali kepada Bapak beserta Ibu yang tidak ada di grup 1 sampai grup 5, berarti sudah otomatis tergabung di grup 6. Sekali lagi kepada Bapak beserta Ibu yang tidak masuk ke dalam grup 1 sampai 5, berarti sudah otomatis masuk ke dalam grup 6. Diinformasikan lagi kepada Bapak beserta Ibu, kami panitia sedang menyiapkan untuk link WA grup masing-masing dari setiap kelompok. Kepada Bapak beserta Ibu, mohon sedang dalam proses. Baik, Bapak peserta, karena linknya sudah dibikin sama panitia, silahkan Bapak beserta Ibu untuk bergabung di link WA yang sudah disediakan oleh panitia berdasarkan kelompoknya masing-masing dan akan memulai diskusinya di WA grup tersebut. Terima kasih.
Mohon diinformasikan kembali kepada Bapak peserta Ibu yang sedang berdiskusi di WA grupnya masing-masing. Kita hanya punya waktu 10 menit lagi, jadi silahkan Bapak beserta Ibu untuk intern dalam berdiskusi di grupnya. Terima kasih. Mohon perhatian kepada Bapak beserta Ibu. Waktu sudah tinggal 7 menit lagi. Maka dari itu, kami meminta untuk mewakilkan dari setiap grupnya dapat mempresentasikan hasil dari diskusi setiap grupnya di Zoom ini. Terima kasih.
Baik para peserta seminar workshop kali ini, waktu sudah tinggal 3 menit lagi. Ya udah saya. Dalam bagaimana Prof? Apakah nanti teman-teman dari peserta mempresentasikan perwakilan dari mereka, bukan begitu Prof? Ya. Ya, jadi cukup 2 menit saja ceritakan bagaimana. Yang pertama begini, masing-masing kelompok menunjuk orang yang akan menceritakan hasil diskusinya, tetapi tolong pahami bahwa kita tidak sedang berlatih berbicara. Kita sedang tidak berlatih berdiskusi. Kita sedang memikirkan nasib bangsa. Bagaimana cara kita menolong mereka dengan SMELT ini? Apakah mungkin atau tidak mungkin? Kalau mungkin, seberapa mungkinnya? Kemudian apa modalnya yang ada, apa kendalanya, dan bagaimana kita mencari jalan keluar dan memaksimalkannya. Jika keluar bagi yang bermasalah dan memaksimalkannya bagi yang bisa. Sehingga bukan SMELT-nya lah, praktek seperti ini muncul di seantero negeri ini. Nah, sekurang-kurangnya dicoba oleh para peserta yang ada di sini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Waktu sudah tinggal 2 menit lagi, kita sedang menunggu persiapan dari para peserta seminar untuk mempresentasikan hasil apa yang sedang didiskusikan. Baik, karena waktu sudah hampir selesai, silahkan grup 1 untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira silahkan siapa yang akan mewakili dari grup 1, Bapak atau Ibu? Saya mungkin bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya Paus dari Man 1 Subang. Oh ya, Bapak mohon maaf, suaranya Ya. agak Suaranya kurang besar, Pak. Oh, ya. Saya Nah, Paus. Nah, itu. Paus Ya, dari Paus, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paus dari Man 1 Subang, Pak. Begini Prof, pertama saya mengapresiasi dulu kepada profesor yang sudah bisa sharing pada pagi ini. Terima kasih. Kepada Fakultas Ilmu Keguruan IFIP di Bahasa Inggris di Unsub dan moderator yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan pada pagi ini. Saya mewakili teman-teman di kelompok 1, nanti juga ada tambahan barangkali kelompok 1 berkenaan dengan diskusi pada pagi ini. Soalnya yaitu atau materinya bagaimana implementasi mengenai SMEL ini dalam konteks di kota dalam kondisi ekonomi kuat dan masyarakat kondusif. Menurut pemikiran saya barangkali untuk di kota dengan kondisi ekonomi kuat dan masyarakat kondusif, ini mindset masyarakat kota akan berbeda dengan masyarakat di daerah. Yang pertama, mereka memiliki asumsi bagaimana pentingnya pendidikan. Maka atas dasar itu, kemampuan berbahasa merupakan salah satu hal penting terlebih pada saat ini. Maka untuk di kota menurut saya, kalau kondisinya seperti ini tidak ada kendala, tapi perlu ada penguatan-penguatan bagaimana implementasi SMEL ini bisa
diterapkan secara maksimal karena mindset dan pemikiran ataupun kondisi masyarakat desa lain dengan di desa. Jadi sekarang dibutuhkan oleh kita bagaimana kesempatan ini bisa menjadi sebuah hal penting sehingga ada pemahaman lebih kepada masyarakat untuk menerapkan implementasi SMAIL ini. Tentu nanti bisa diajak berdiskusi untuk meningkatkannya, misalnya bagaimana kontribusi dari mereka kepada lembaga, kepada anaknya sehingga orang atau masyarakat di kota ini mendukung terhadap kegiatan atau implementasi SMAIL di era 4.0 ini. Itu barangkali sementara dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Uus. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Uus dan kelompok 1 ya. Mangga. Baik, terima kasih kepada Pak Uus untuk mewakili dari kelompok 1. Kita akan lanjut ke kelompok 2. Silahkan Bapak atau Ibu yang akan mewakili presentasi diskusi. Silahkan kepada Bapak atau Ibu yang akan mewakili dari diskusi grup kelompok 2-nya. Mohon maaf Ibu, dari kelompok 2 ya. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini Bu Fitri ya. Ya, perkenalkan Prof, saya Fitri dari SMA 2 Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung ya, Masya Allah ya. Di grup sepertinya ini kita belum menunjuk salah satu perwakilan karena kita terbatas waktu, jadi saya mewakili teman-teman. Mohon maaf teman-teman, dari grup 2 saya mewakili grup kita. Saya coba simpulkan isi diskusi di grup kami. Jadi pertama, kami sendiri masih harus mendefinisikan istilah masyarakat yang tidak kondusif. Kami kan di bagian topik kota ekonomi kuat dan masyarakatnya tidak kondusif gitu. Jadi ketika kita ingin mendefinisikan masyarakat tidak kondusif itu yang seperti apa gitu. Kalau memang tidak kondusifnya secara teknologi, berarti kan ya memang SMAIL itu tidak bisa diimplementasikan gitu. Tapi ada salah satu rekan kami juga yang mengatakan ada yang di daerah itu ekonominya kuat gitu, tapi dia dari sisi perkebunan gitu. Tapi masyarakatnya tidak kondusifnya dari sisi didefinisikan tidak tanggap terhadap masalah pembelajaran gitu. Padahal kan ekonominya kuat. Jadi untuk yang kondisi seperti itu berarti ya SMAIL juga belum bisa diimplementasikan. Dan terus ada juga misalnya ekonomi yang kuat di perkotaan, tapi juga masyarakatnya tidak kondusif dengan pembelajaran, orang tuanya tidak peduli dengan urusan pembelajaran, siswanya juga kurang kondusif untuk belajar menggunakan teknologi. Ini kan berarti juga belum bisa diimplementasikan. Nah, saya berusaha menyimpulkan berarti ini kan tergantung dari kondisinya juga gitu. Jadi harus ada faktor yang saling mendukung untuk keduanya. Mungkin itu, mohon maaf teman-teman kalau memang ada yang mau menambahkan, monggo silahkan. Terima kasih Prof. Kelompok 2 barangkali ada yang menambahkan. Silahkan, barangkali ada Bapak atau Ibu yang mau menambahkan dari kelompok 2. Cukup saja barangkali Prof, kita lanjut ke kelompok 3 saja. Ya. Silahkan kelompok 3. Bapak atau Ibu yang akan mewakili presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik ya. Iya Pak.
Kami wakil dari kelompok 3 coba memberikan masukan Pak. Ini pendapat Pak Taufik kami. dari mana Pak Taufik itu? Saya dari Wan 1 Subang Pak. Gitu ya. Salam Bur, salam Bapak. Gitu. Menurut kelompok kami, karena kalaupun misalnya tadi seperti kelompok 1, kota, ekonomi kuat, masyarakat kondusif, itu juga penerapannya pasti perlu transisi dulu Bapak. Karena ini sesuatu hal yang baru ya di masyarakat kita khususnya, yaitu pasti akan ada gejolak sedikit gitulah, kaget sebentar. Betul. Nah, di kami kelompok 3 ekonominya lemah, sedangkan masyarakatnya kondusif. Iya. Nah, karena ini berbasis teknologi, seperti yang kami rasakan kemarin itu beberapa bulan, itu menerapkan e-learning Pak. Ya. Itu masyarakat itu, ya terutama ada beberapa orang tua yang merasa ngeluh gitu. Iya betul. Nah, merasa ngeluh karena kebetulan kan walaupun masyarakatnya mendukung, tapi karena ekonominya sekarang sedang begini, ya itu otomatis pasti ada ada hambatan lah. Sebenarnya kalau secara garis besarnya mereka sangat mendukung sekali dengan terutama yang pakai teknologi ini, berbuat teknologi, karena mereka orang tua menganggap bahwa nanti ke depannya mau tidak mau, suka tidak suka, ya, dipaksa atau tidak dipaksa, itu pasti mereka, terutama anak-anaknya pasti akan bertemu dengan teknologi juga gitu. Betul. Apakah itu di dunia pendidikan, apakah itu di dunia kerja, mereka pasti akan ketemu di sana gitu. Jadi mungkin dari kelompok kami intinya, walaupun masyarakatnya kondusif, tapi kalau ekonominya lemah, pasti itu akan jadi kendala. Apakah itu waktunya sebentar atau lama, itu tergantung dari situasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Bapak. Silahkan kita berlanjut ke kelompok 4. Bapak atau Ibu yang akan mewakili presentasinya. Sekali lagi, silahkan kelompok 4, Bapak atau Ibu yang akan mewakili presentasinya. Kalau perlu menunjuk diri sendiri sebagai wakil. Mohon maaf karena ada pemberitahuan bahwa kelompok 4 mengalami gangguan teknis, jadi kita akan menunda dulu. Kita akan berlanjut mungkin ke perwakilan kelompok 5 dulu, Bapak, terlebih dahulu untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Chandra ya, dari mana itu? Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Prof, perkenalkan saya mewakili kelompok 5. Saya dari Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Betul ya. Ya. Berdasarkan diskusi di kelompok kami mendapatkan poin terkait pinggiran ekonomi kuat, masyarakat tidak kondusif. Menurut kami ada plus minusnya dalam penerapan SMILT ini di kondisi pinggiran ekonomi kuat, masyarakat tidak kondusif. Dan modal yang diperlukan ini adalah perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak, khususnya
dari masyarakat ini sendiri, karena dengan kondisi masyarakat tidak kondusif ini harus ada sinergitas tersebut. Sehingga masyarakat yang tidak kondusif ini dapat menjadi kondusif dan dapat menerima penerapan teknologi yang memang sangat bermanfaat sekali, khususnya di era pandemi seperti ini. Kemudian terkait kendalanya, yaitu bagaimana cara membuat masyarakat ini menjadi kondusif dalam menerima penerapan teknologi khususnya SMILT ini. Dan cara memaksimalkannya perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik dari pemangku kebijakan, masyarakat, ataupun dari sponsor-sponsor yang memiliki akses untuk memberikan pelayanan teknologi ini ke masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu, Prof. dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kita berlanjut lagi ke kelompok 4, barangkali sinyalnya sudah kembali. Prof, mohon maaf, karena pesertanya kita cuma 5, maka kita sampai 5 kelompok saja. Oke. Sudah sampai? Sudah hampir 5 kelompok, Prof. 1 kelompok lagi dari grup 4 yang belum. Monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Mohon maaf, Prof. Saya izin tidak pakai video ya, Prof. Ngapunten sebentar. Nah, monggo. Saya mewakili kelompok 4, ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bu Jadi Rizka begini. dari mana? Saya dari Unsur Nampel, Prof. Ngapunten. Surabaya. Surabaya, betul. Iya. Ya, monggo. Oke. Baik, dari kelompok 4 kami tadi sudah berdiskusi bahwa kondisi di kelompok 4 mewakili kelompok yang berada di daerah pinggiran, kemudian memiliki ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang kondusif. Diskusi di kelompok kami tadi cukup menarik, Bapak Ibu semuanya, bahwa sebenarnya yang menjadi modalitas keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya lokasi, artinya bukan berarti kalau di kota pasti sukses, tapi kami sebenarnya meyakini bahwa di pinggiran sebenarnya bisa sukses. Namun kemudian ada beberapa kendala yang mungkin terjadi, diantaranya kepastian sinyal internet. Oke, iya. Karena sering kita temui daerah pinggiran itu meskipun orangnya mungkin secara ekonomi kuat, tetapi kalau internetnya tidak bagus juga tidak akan bisa optimal begitu. Sehingga tadi beberapa simpulan yang kami dapat sampaikan antara lain, masalah ini bisa terselesaikan lebih cepat sebenarnya karena kondisi ekonominya kuat. Jadi ada peluang untuk melakukan semacam mediasi atau upaya menyampaikan proposal penguatan jaringan begitu, atau kita bisa menggandeng stakeholder untuk mengadakan semacam resource begitu untuk sumber belajar, mungkin begitu Prof tadi. Dengan semangat kebersamaan, saya rasa SMILT bisa dilaksanakan di daerah pinggiran yang memiliki ekonomi kuat dan masyarakat yang sangat kondusif. Mungkin begitu Prof dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih. Baik, itu tadi Prof perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 5. Dipersilahkan kepada Prof Didi barangkali mau menanggapi hasil dari. Oke. Saya merasa bersyukur karena kita bisa memberikan perspektif yang berbeda-beda. Saya sengaja memberikan tugas ini supaya SMILT bisa dilihat dari berbagai perspektif keterterapannya, tetapi meskipun tadi banyak kendala, Ibu Chandra dari Tidar dan Bu Rizka dari Surabaya mengisyaratkan bahwa kita bisa mencoba menggalang kekuatan dan kemudian kita bisa coba melakukan bersama-sama. Sehingga boleh jadi meskipun tidak maksimal, tapi kita tetap mempunyai jalan. Tetapi saya secara pribadi punya sangat besar cita-cita
bangsa ini mempunyai literasi, mempunyai karakter, dan mempunyai prestasi yang sangat tinggi dengan cara ini. Karena itulah kita dalam kelompok ini akan terus berdiskusi mengenai bagaimana kita menolong bangsa ini. Kira-kira karena waktu akan segera habis mungkin ya, waktu Zoom-nya juga, kira-kira sampai di sini dulu. Nanti dalam pertemuan kedua, kita akan menggagas bagaimana cara menerapkan dan cara meneliti ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, terima kasih kepada panitia, dan terima kasih kepada Unsub yang sudah menyelenggarakan ini insya Allah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun, Prof. Kalau bisa foto bersama dulu. Oh iya, foto bersama. Dan mohon dibuka dulu setiap wajah biar panitia bisa memotretnya. Siap, Prof. Damang, Prof. Saya. Wah, iya mah aya di mana-mana, di Balong aya. Di gunung aya. Di gunung aya. Alhamdulillah. Mencari sinyal, Prof. Iya. Enggak. Maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. Belum sedang dalam proses pemotretan dulu. Ya, oke. Siap, Sadayana. Mohon untuk Bapak dan Ibu yang belum menyalakan videonya, segera menampakkan wajahnya. Ayah, ini tipe lagi ke video. Bu Sinta, mangga buka videonya. Bu Silvia. Baik, Prof. Dalam proses. Ya, mulai. Mari. Mulai dari 3 menit sudah. 1, 2, 3. Ganti gaya. Belum ya? Mohon maaf, belum. Ganti gaya. Ternyata belum. Halaman ya, jangan lupa. Jangan ada halaman kiri bawah. Ya, halaman berikutnya. Semuanya dipoto, Bu Ida. Belum mulai? Kita mulai di hitungan ketiga, Bu Min, sudah siap? Senior SMA 3 juga ada tuh, Bu Nung. Selamat datang, Bu Nung. Minggon Payundi, Bu Nung. Ya. Bapak Ibu, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, lagi. 1 sesi lagi. Permintaan dari panitia. 1, 2, 3. English punya bunda nih anak. Ada yang ngomong. Mohon maaf, Bu Nurman. Mohon maaf, Bu Nurman untuk udah aktif Bu Nurman ya. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah sesi pemotretannya. Baik, untuk acara terakhir, terima kasih kepada Prof. Didi yang sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian juga saya atas nama tim panitia dan keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang, terutama Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor yang sudah hadir dalam acara kegiatan ini, dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta kegiatan workshop seminar kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan kami menantikan kembali dukungan dan partisipasinya di minggu berikutnya. Terima kasih dan saya tutup. Saya Ida Maulida dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin lift ya, dan dipersilahkan untuk lift sendiri. Terima kasih. Sudah.